Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak perkembangan mobil listrik atau electric vehicle. Ini pada konten sebelumnya saya membuat konten informasi tentang ini penyesalan para pengguna mobil listrik, dan ini yang nonton banyak sampai 20.000, dan ada komentar yang justru menarik karena sebaliknya dari ini. Ya, ini kan memang informasi beberapa waktu yang lalu, sementara seiring dengan perkembangan waktu teknologi sudah beda lagi. Ya, ini kita akan simak ada beberapa kelebihan kemudian kekurangan. Nah, nanti dari kelebihan kekurangan itu kita cek, kita spilkan, kita komparasi dengan beberapa komentar yang ada di channel saya, dan itu sangat menarik karena dia memberikan komentar yang positif dan sesuai dengan yang dia rasakan. Oke, mari kita simak dulu kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama di sini adalah gue tuh nggak suka banget sama mobil-mobil listrik zaman sekarang yang semua kontrolnya itu dipindahin ke layar tengah. Aduh, itu nggak banget sih. Sementara di BYD M6 ini, begitu gue masuk ke interior ini tuh the most normal electric car yang ada di Indonesia saat ini. Gue nggak suka banget semua kontrol panel dipindahin ke layar dan kita harus touch, harus masuk ke menu, effortnya itu banyak banget. Dan ini tuh enak, di tengah sini dia masih banyak tombol. Ya, untuk transmisinya juga masih gede, bukan pakai yang dial atau dikecil-kecilin. Bahkan bisa ngatur volume di sini. Walaupun nggak ada tetap tombol AC, dia cuma ada on off doang, AC tetap dari layar gitu. Tapi seenggaknya masih masuk akal lah ya. Terus kemudian juga pengaturan lampu tuh ada di sini, terus wiper masih ada di sini, masih lengkap lah gitu. Ini ada tombol juga nih untuk kalian, untuk adas-adasnya, semua tombol tuh masih enak, masih banyak. Di setirnya juga tombolnya masih banyak. Itu kelebihan yang pertama. Lanjut kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua, walaupun dia nggak ada tombol AC yang dedicated untuk ngaturnya ada di layar, tapi seenggaknya di setir dia itu bisa ngatur temperatur dan kecepatan kipas dari AC-nya. Oke, ini jadi dia malah kembali ke manual ya, yang disukai. Jadi kalau semuanya dialihkan ke layar ya, jadi semuanya serba dikendalikan dari layar, maka ini agak ribet, harus kembali, harus keluar, masuk lagi, scroll, ini jadi ribet. Kalau sambil berjalan memang justru akan sangat repot ya, ini bener ya. Jadi kadang digitalisasi itu belum tentu menjadi lebih simpel, justru menjadi lebih ribet seperti ini. Jadi adanya tombol-tombol yang masih manual kalau zaman dulu sangat membantu ternyata ya. Kelebihan selanjutnya dari BYD M6 ini adalah dia punya panoramic roof. Walaupun bukan panoramic sunroof sih emang sih. Ya, Ioniq 6 juga sama kan kayak gini. Tapi mengingat harganya dia start from 379 sampai 429, punya hal seperti ini karena let's say Innova Zenix yang paling deket aja, maksudnya yang harganya di 400-an juta ya, which is tipe G hybrid or bensin, dia nggak punya ini. Oke, panoramic sunroof ya. Oke, itu menjadi pemandangan yang oke ya untuk melihat ke atas. Kalau pengen keluar kepalanya juga asik ini. Kalau mau touring juga keren ya. Bisa berdiri di situ berjajar-jajar karena panoramic sunroofnya luas ya, keren. Oke, itu saya kira kelebihan yang ya wajar ya, tidak begitu wow ya. Cuman kemudahan dari tombol dan panoramic sunroof ya, itu kelebihan yang tidak begitu wow. Oke, kita lihat kelemahannya, dia akan menyampaikan kelemahan apa aja nih. Netizen pasti suka nih kekurangannya. Kita langsung menemukan satu hal kekurangannya begitu kita nyetir mobil ini. Kekurangannya ada di sini. Ya, kekurangannya dia ada di sisi remnya. Lu ngerasain nggak sih? Itu ya, lihat gasnya dan remnya beda banget ketinggiannya, ya kan? Nah, itu jadi kekurangan ya.
Itu jadi kekurangan tersendiri di BYD M6 ini karena itu menyangkut masalah safety kan ya. Jadi kalau misalnya posisi kita biasanya kalau nyetir itu kan posisinya gini nih, kita dulu deh. Biasanya posisi kaki kan gini nih, ini gas, ini rem. Nah biasanya kan kita gini-gini nih. Nah kalau kita heel-nya di bawah kayak gini, itu dia mentok, harus ngangkat banget sampai nekuk banget baru bisa. Jadi harus ngangkat kaki, which is nggak praktikal banget. Dan kalau mengingat, kebanyakan orang beli mobil itu cuma bisa nyetir, tapi nggak paham cara bawa mobil atau nggak segiki kita lah yang hobi di otomotif. Dan Oke, jadi yang dia keluhkan adalah ini lebih rendah ya daripada remnya. Jadi saat dia ngegas ini di bawah ya. Jadi kalau mau pindah ke sana, ini kan jadinya di bawahnya sini ya. Nah, yang dikeluhkan gitu. Harusnya ini sejajar gini. Jadi kalau ada masalah dia mau pindah tuh kakinya dari sini ke bolak-baliknya itu tidak harus ngangkat dulu baru ke sini. Itulah yang dikeluhkan ya. Jadi saya kira itu teknis saja di penyetelan, ini bisa diangkat dikit ya remnya ini sehingga disejajarkan lah ya. Jadi biar tidak kagok kakinya dari ngegas, mau ngerem harus ngangkat kaki tinggi-tinggi pindah ke rem. Oke, saya kira itu juga tidak terlalu signifikan ya. Yang cukup agak mengerikan ini yang berikutnya ya, sistem ADAS-nya. selanjutnya terdapat pada ADAS-nya. Walaupun ADAS sendiri itu adalah kelebihan, tapi di BYD M6 ini dia active emergency braking-nya itu sering kali engage di waktu-waktu yang tidak kita inginkan. Misalnya kita lagi jalan tenang-tenang, ADAS-nya nyala, active emergency braking-nya nyala, dia ada motor yang sebenarnya jauh banget posisinya gitu, atau misalnya ada motor atau mobil jauh nih posisinya, masuk dari gang, entah masih jauh, kita masih ngegas gitu, dia ngebaca ini mobil udah mau nabrak nih, tiba-tiba ngerem aja, wah ngerem mendadak gitu, jadi suka ngagetin. Oke, itu yang agak mengerikan ya kalau sistem ADAS-nya error, tahu-tahu dia ngerem mendadak. Nah itu yang bahaya juga, karena kalau ngerem mendadak belakangnya kaget bisa diseruduk dari belakangnya ketabrak. Oke, kita coba lihat ini dari konten saya yang sebelumnya nih ya. Nih, setelah membeli mobil listrik saya menyesal kenapa nggak dari dulu pakai EV. Nah ini luar biasa, jadi dia sangat puas dengan mobil listrik ya teman-teman. Saya udah beli mobil EV dari 3,5 tahun yang lalu, Kona EV, sampai sekarang happy. Nah ini bukan mobil pertama ya, digunakan tiap hari untuk komuter dan kota, charge baterai di rumah gitu. Free maintenance alias tahun sekali servis ke bengkel resmi ya, yang cuma di scan saja. Kehematan konsumsi rupiah per kilometernya cuma 200.000 per kilometer. Kalau buat luar kota pakai mobil konvensional. Nah ini punya mobil konvensional dan mobil listrik ya. Dan ini ya, ini juga sama, ini beli Neta, sangat happy ya, murah 290 juta ya. Ini 290 juta murah ya, alhamdulillah nih banyak uangnya ya. Kemudian ini saya menyesal belakangan ini cuma pakai satu EV. Desember kemarin saya putuskan tambah satu lagi untuk anak saya. Luar biasa ya. Jadi ini memang banyak yang puas ya ternyata di menggunakan mobil EV ini ya. Tinggal ke depan, apalagi kalau sudah semakin banyak fasilitasnya ya untuk chargingnya di kayak smart SPKLU-nya lebih banyak. Nah ini akan lebih keren lagi, pergi kemana-mana sudah nggak khawatir, mau perjalanan jauh bisa berhenti di manapun, kayak ngisi bensin ya, bisa ngecas, apalagi ngecasnya juga bisa cepat. Maka penggunaan mobil listrik pasti akan lebih nyaman, lebih efektif, lebih efisien, lebih hemat. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.